Oke, baik. Kita lanjutkan. Sesi berikutnya ini adalah terkait cleaning data. Yang pertama, kita sebelum memulai membuka file yang baru, kita coba upload dulu dataset yang sudah saya sediakan di awal. Format datanya adalah CSV. Di sini saya menggunakan nama data.csv, kemudian di open. Setelah itu di-upload. Oke, kita cek dulu direktorinya ada di sini. Oke, sudah terupload ya di dalam Jupyternya. Kemudian kita coba bikin lagi satu file baru. Kita rename dulu. Namanya menjadi data cleaning process. Cleaning process. Oke. Baik, pertama-tama kita coba ini dulu ya. Untuk mengawali proses data cleaning ini, kita import dulu Pandas seperti biasa. Dan ada tambahan library baru yaitu NumPy. Nah, sudah kita jalankan dulu. Setelah berhasil, baru kita mulai buat variabel baru dengan nama df, lalu kita panggil dataset yang sudah kita upload terlebih dahulu tadi. Ini perintahnya adalah pd.readcsv, kemudian masukkan nama datasetnya tadi. Saya ngasih datanya, nama datanya data.csv. Kalau sudah, kita coba running. Oke, berhasil. Dan kita mau coba lihat dulu isi dari datasetnya. Dengan perintah df.head, ini akan memunculkan 5 baris di awal dari isi datasetnya. Nah, seperti ini. Bisa dilihat di dalam dataset ini terdapat field name, nama, jenis kelamin, usia, IPK, kemudian program studi, status kelulusan, kemudian tahun kelulusan. Nah, berdasarkan dataset ini bisa kita lihat bahwa ada beberapa data yang formatnya belum sesuai dengan tipe data yang ideal. Kemudian ada juga di sini karakter NaN. Nah, karakter NaN ini dianggap sebagai karakter yang bersifat missing value atau bernilai 0 sebenarnya. Nah, data-data seperti ini yang di awal harus kita handling terlebih dahulu sebelum kita masuk ke proses training dan testing data. Oke, baik. Untuk lebih lanjut, kita coba cek dulu ya tipe data dari setiap fieldnya ini dengan perintah df.info. Nah, seperti ini. Jadi pada atribut name itu tipe datanya integer, kemudian nama objek, kemudian jenis kelamin juga objek, usia menggunakan integer, IPK juga menggunakan float. Float itu tipe data yang punya nilai koma di belakangnya. Program studi objek, status kelulusan objek, kemudian tahun kelulusan juga float 64 alias ada desimalnya. Nah, di sini sebenarnya normalnya itu untuk tahun kelulusan ini menggunakan integer. Nah, jadi nanti kita akan handling juga tipe data yang tidak sesuai. Mungkin pertama kali kita coba cek dulu ya dari keseluruhan dataset ini sebenarnya ada berapa sih data yang bernilai missing value dengan mengetikkan perintah df titik is 0 kurung buka kurung tutup kemudian titik sum. Jadi kita mencek nih nilai yang bernilai nolnya ada berapa dijumlahkan. Kemudian running. Oke, nah di sini terdapat informasi bahwa pada
Status kelulusan ini ada terdapat 29 data yang bernilai missing value atau nilai bernilai NaN. Mungkin pendekatan untuk handling missing value ini berbagai macam cara ya. Cara paling simpel itu adalah dengan cara kita mendelete saja atau mengabaikan saja data yang bernilai NaN. Tapi ada juga yang menggunakan teknik imputasi, lalu ada backfill dan forward fill. Nanti saya akan coba demokan. Pertama mungkin kita coba kita coba treatment dulu data ini dengan kita hapus dulu aja ya. Jadi kita menggunakan perintah ini untuk menghapus, saya kasih catatan dulu, untuk menghapus data bernilai NaN. Perintahnya adalah df titik dropna kemudian kurung buka kurung tutup in place sama dengan bernilai true. Oke, ketika sudah kita coba jalankan. Nah, sudah berhasil kalau sudah berpindah garis seperti ini. Kemudian kita coba cek dulu. Apakah masih ada nilainya yang bernilai missing value pada dataset ini. Caranya df is null titik sum kurung buka kurung tutup. Nah, setelah dijalankan perintah tadi, maka kita bisa melihat informasi bahwa di dalam dataset ini tidak ada lagi nilai yang bernilai NaN atau nol gitu. Selanjutnya kita coba cek lagi bagaimana isi dari dataset ini. Dot head. Nah, baik. Nah, jadi sudah berubah ya. Tadi kalau di atas kita lihat kalau 5 baris di awal tadi ada pada data nomor 1 itu tahun kelulusannya bernilai NaN. Nah, setelah dijalankan proses dropnya tadi, kita hapus tadi, maka tipe data. Maka datanya menjadi seperti ini. Ada dari 0 sampai dengan 2, 3, 4, dan 7. Jadi nomor 1, kemudian 5, 6 juga tidak ada ditampilkan lagi gitu. Namun, data ini masih harus tetap kita handling dengan cara si tahun kelulusannya mau kita rubah tipe datanya menjadi semuanya bilangan bulat atau bertipe integer. Jadi tidak ada lagi bertipe float seperti ini yang ada koma-komanya. Jadi perintah yang harus kita masukkan adalah kita panggil dulu si df, kemudian kurung siku. Kita panggil nama atributnya itu tahun kelulusan. Kelulusan sama dengan df tahun kelulusan, ketik, jangan lupa tahun kelulusan, kemudian titik as type, kita ganti menjadi tipe integer. Gitu. Kalau sudah kita running. Oke, kemudian kita cek lagi isi dari datasetnya. Nah, bisa dilihat perbedaannya di tahun kelulusan di atas yang masih bertipe float. Kemudian kita convert menjadi tipe data integer menjadi bilangan bulat semua. Nah, kurang lebih seperti itu untuk bagaimana kita menghapus data-data yang bernilai missing dan cara untuk mengganti tipe data yang sesuai. Baik, sekian untuk pertemuan kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.